Iya, kurang baik. Pak Ceko. Nah, kenapa kok kita di Indonesia ini nampaknya juga masih baik-baik aja dan diramalkan, bahkan kita ini termasuk negara yang tahan terhadap panen resesi tahun depan itu. Apakah kita ini memang punya eh, fundamental ekonomi yang sekuat itu, bahkan mungkin di atas Eropa yang katanya negara-negaranya negara-negara maju dan stabil secara Iya. ekonomi, tapi sekarang mengalami resesi. Nah, mulai banyak orang yang sinis gitu, apakah Indonesia akan tahan resesi seperti yang diprediksikan gitu. Apakah kita ini akan kena badainya, ataukah mungkin kita cuman ya kena badai tapi tetap kokoh gitu. Ya kan Nah, Pak Setiawan? ya. Tadi aku juga sempat baca, sempat menyimak ya pemaparan Pak Jokowi di pembukaan di Tangerang kalau nggak salah acaranya. Apa sih Ya, aku lupa nama acaranya. Dia bilang gini, ekonomi global memang akan terjadi resesi, tapi biarkan negara lain RI akan tetap cemerlang gitu. Nah, wah mantap. beliau juga memaparkan ini maksud saya jadi di tengah gempuran informasi yang menakutkan tadi itu, lalu statement presiden dan data-data yang disajikan ya menurut saya ini angin segar yang bisa meredam kepanikan kita sebagai masyarakat ya. Ya kita bisa cek dan kita bisa dengarkan juga, kita bisa lacak juga di situs pemerintahan bahwa saat ini ya ekonomi kita di saat dunia negara-negara lain mengalami penurunan, kita malah surplus di lebih dari 5% kan. Lalu Betul. ekspor impor kita juga masih berjalan. Ya, Hari ini ya mungkin satu-satunya yang kekhawatiran yang tapi udah lewat kemarin ada minyak goreng yang naik. ya betul. Heboh-hebohnya udah selesai. Lalu BBM juga di awal-awal aja yang dampaknya mungkin masih sangat kerasa, tapi dilepas dari BBM-nya naik itu juga begitu iPhone 14 turun juga orang-orang masih berbondong-bondong untuk beli itu kan, Bill. Jadi Iya, menurutku apalagi nih nanti iPad yang terbaru udah diluncurkan itu sama iPad Apple, dan terbaru. dilihat masyarakat kita juga tidak mungkin ini ketimpangan ekonomi ya, lain lagi Betul, betul, betul. pembahasannya, tapi di saat terjadi negara-negara lain ekonominya bahkan malah dikatakan bangkrut, masyarakat kita dengan masih memiliki tingkat daya beli yang cukup bagus gitu. Cukup bagus. Nah, berkaca ke pengalamanku pribadi, selama aku itu keluar dari karyawan, dari resign Mm. dari pekerjaan sebagai karyawan itu 2019. Setelah resign satu bulan, 1 atau 2 bulan setelah pandemi itu setelah resign itu kena pandemi, Will. Lari saya. Bagaimana Waduh, kepanikanku di zaman itu gitu. Ini lebih panik iya, dibandingkan berita-berita resesi yang hari ini, karena itu langsung betul, betul. aku yang merasakan gitu. Tapi selama pandemi juga di rumah aja kan, Mm-mm. aku ingin aku sampaikan adalah di balik di balik masalah itu biasanya akan ada selalu kesempatan yang muncul gitu. Nah, di saat itu yang aku lakukan adalah aku mencoba upgrade diriku, aku juga mengenali diriku lebih baik, aku belajar ikigai, aku nih Mm. unggulnya di mana gitu. Dan akhirnya ketemulah sama designin.com yang aku bangun Tutorial ini, di gitu. mana aku menawarkan jasa optimasi digital marketing, dan alhamdulillahnya income-ku malah dikatakan bisa 10 kali lebih 10 kali lipat dari waktu aku menjadi karyawan gitu. Wah, Dan luar biasa, Pak. di saat yang lain juga teman-temanku yang sebagai karyawan malah kena PHK, lalu terjadi kejatuhan secara ekonomi gitu. Dan menurutku ini jadi ibarat pisau bermata dua ya, ibarat Mm. ada peluang dan ada bukan pisau bermata dua, ada dua sisi mata uang, satu Dua sisi mata uang, peluangnya betul. negatif, satu positif. Nah, kita mau ambil yang mana nih? Nah, dan di Mm. resesi ini juga kan emang dampaknya ke ekonomi yang lain juga ada, tapi di balik bencana resesi ini ada peluang-peluang lain kalau kita jeli yang justru itu akan bisa menambah pundi-pundi kita gitu menurutku. Betul, betul. Tadi pertanyaannya Will apa sih? Aku lupa, Will. Ya, jadi kita ini kan apakah kita ini tetap Oh baik-baik ya, saja sekuat gitu. itu ya, ya sekuat itu Sekuat ya. Tapi itukah Indonesia menghadapi mm, resesi ya 2023 aku gitu? yang tipe orang yang bukan orang yang terlalu eh, ya dulu sebelum pemilihan presiden kita tuh terbagi-bagi polarisasi masyarakat kita. Oh ini kalau Hmm, ini udah ngelihatnya tuh udah negatif aja kan ya. Tapi ya, aku ya. tipe orang yang mencoba melihat
pemerintahan yang sekarang tuh secara adil ya, secara adil baik dari pikiranku, lalu informasi-informasi yang aku konsumsi dari yang mereka sebarkan, ya aku optimis, aku percaya dengan informasi yang dijabarkan oleh pemerintah itu adalah benar. Toh aku juga merasakan teman-teman yang mulai merangkak di awal dulu pandemi lalu dihajar, lalu kita sama-sama bangkit dengan upgrade skill kita secara digital dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dan sampai hari ini aku masih berani mengatakan bahwa ini adalah titik ternyamanku selama 33 tahun aku hidup di dunia ini gitu. Dengan justru itu terjadi di saat ketakutan pandemi ya? Kemarin aku justru bisa membuat lompatan di dalam hidupku. Aku bisa membeli barang-barang yang tadinya hanya mimpi di siang bolong, aku bisa wujudkan itu tanpa kredit gitu. Tapi dengan ya mungkin nanti aku akan bagi tips bagaimana kita tidak mengandalkan satu mata pencarian dari gaji aja, tapi membuka keran-keran pendapatan lain dari skill-skill yang selama ini mungkin tertutup karena kita terlalu berpatokan kepada gaji bulanan, tapi ternyata ada loh peluang-peluang lain yang bisa kita jadikan keran baru untuk pemasukan kita gitu. Ini juga akan menambah kekuatan finansial kita kan gitu. Oke. Nah, menarik sekali tadi kan Pak Setiawan cerita kalau Setiawan ini di tahun 2019, 1 bulan sebelum pandemi itu menghantam Indonesia, Pak Setiawan resign atau mungkin tidak melanjutkan pekerjaan di karyawan gitu ya. Nah, kemudian terjadilah pandemi yang itu pasti menakutkan untuk semua orang, apalagi kalau penghasilan sampai hilang dan tidak ada kepastian dalam beberapa waktu ke depan gitu. Nah, bagaimana Pak Setiawan ini bisa menjaga perspektifnya ini tetap positif di tengah tsunami informasi, pesimisme yang negatif gitu ya. Jadi bagaimana tetap bisa positif meskipun lingkungan teman-teman mungkin juga berita-berita dan kenyataan hidup memang waktu pandemi itu negatif semua Pak. Dan bagaimana yang paling penting dengan optimisme yang Pak Setiawan punya bisa bounce back bahkan lebih baik dari sebelumnya, bahkan menjadi yang paling nyaman selama Pak Setiawan itu 30 tahun ya Pak ya? 33 aku ya, mau lagi 33 Desember. Nah itu Pak, jadi bagaimana supaya tetap optimis dan bagaimana supaya bisa comeback stronger Pak? Ya Will, aku setiap bercerita ini agak apa ya, bergetar gitu, karena kayak mungkin teman-teman menyebutnya mukjizat, aku tidak percaya juga akan sampai di titik ini gitu, dimana aku masih ingat di Desember 2019 itu aku hanya memegang 4,5 juta dari gajiku terakhir bekerja sebagai karyawan gitu. Lalu 1 bulan kan aku hidup dari 4,2 juta itu, tapi 2 bulan berikutnya aku bisa ambil project yang nilainya 3 kali dari gajiku yang sebelumnya gitu. Gitu. Ya selama ini aku hanya fokusnya pada pekerjaanku sebagai rutinitasku sebagai karyawan, lalu akhirnya menutup mataku untuk melihat peluang-peluang yang lain gitu. Nah tapi itu juga menjadi titik balik di saat kejatuhan 1 bulan itu menjadi titik balik bagiku untuk merenung kesalahan-kesalahan apa yang aku lakukan secara finansial, secara mindset, lalu circleku selama ini kayak gimana ya. Aku juga belajar ini Will, filosofi teras itu stoik ya. Jadi gimana aku diajarin untuk tidak fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ya, kayak pandemi, lalu resesi. Ini kan hal-hal yang di luar kendali kita yang bisa kita kendalikan, tapi kita bisa mengatur, kita bisa men-set up reaksi yang kita berikan untuk kejadian di luar itu gitu. Ya kita bisa, yang aku lakukan waktu itu adalah aku unfollow semua akun berita yang menakut-nakuti tentang angka kematian waktu karena COVID itu. Aku semua akun berita aku unfollow. Oh iya, betul. Ya itu hal yang bisa aku lakukan di saat itu gitu. Lalu ya di YouTube aku mulai belajar bagaimana cara bikin website, karena di desain ini itu juga baru setahun terakhir ini aku ambil job untuk bikin website. Aku backgroundnya kan teknik industri yang sama sekali nggak belajar IT, nggak belajar UI. Desain sama sekali.
Bukan, aku teknik industri ya, belajar bagaimana bikin kursi yang ergonomik kan, bagaimana Ya, analisis biaya, lalu betul, betul, betul. secara biaya jadi lebih murah seperti apa, orang-orang yang apa manpower kayak gitu. Tapi Hmm, ini adalah zamannya digital. Lalu kemarin di awal-awal Jokowi memimpin itu kan ada palaparing, lalu internet kita akan 5G ya. Aku lihat ini adalah betul. peluang bahwa pasar digital akan bergerak gitu, akan banyak peluang-peluang di digital. Nah, ya aku ambil kursus, emang menyediakan waktuku tuh untuk ngambil kursus online pembuatan website dengan berbasis WordPress. Lalu aku juga ambil kelas-kelas desain grafis, dan Hmm. 2 bulan terakhir aku ambil project dari Hong Kong untuk editing video. Ya, Wow, dari akhirnya aku Hong Kong. memang memacu diriku untuk belajar skill baru. Hal apa nih yang harus bisa aku kerjakan, dan itu bisa aku tukar, aku monetize, atau aku value yang aku pelajari itu bisa Hmm. aku tukarkan dengan uang gitu. Betul, Ya, betul, betul. ya, ya. Artinya jangan berhenti untuk berpikir, jangan jangan terpaku kepada kekurangan, ketakutan itu, tapi di balik itu apa yang bisa kita lakukan ya. Dengan globalisasi, dengan internet yang lancar, ya 24 jam di rumah, karena aku setelah resign itu akan memiliki kebebasan waktu kan, aku memiliki kemerdekaan secara waktu, tapi secara Hmm. finansial waktu itu aku agak agak kurang gitu Masih ya. Akhirnya belum gitu. waktu ini, kemerdekaan waktu ini aku coba optimalkan untuk belajar. Tapi aku punya patokan, ini belajar website ini berapa bulan nih, untuk belajar Hmm. desain grafis berapa bulan nih, gitu. Emang dari nol, Will, aku belajar cara bikin lingkaran seperti apa, bikin tombol, bikin ukuran kertas kalau dicetak, kalau digital, kalau apa buat kebutuhan print media itu seperti apa, itu memang dari nol aku belajar. Hmm. Ikut kelas online gitu. Waktu itu ambil prakerja juga tuh, teman-teman ada Oh, yang yang ngambil programnya tapi nggak dipakai, pemerintah ya ya. udah sini aku yang nonton itunya, videonya gitu, sampai sebegitu Ah, hausnya aku akan skill-skill baru yang dipakai di apa yang dunia digital maksudnya gitu yang ya. tahan akan resesi gitu ya. Ya Ah, kayak ya itu ya. Lalu ya yang aku lakukan ya terus ini menghindari teman-teman yang bohong ya. Kalau teman, jangan milih teman itu, kan nasihat-nasihat yang selama ini kita dengarkan adalah kita nggak ya boleh pilih betul, teman betul, bohong. betul, betul. Apa berteman dengan apa, dengan penjual parfum ya, kata-kata orang tua ya, nenekku dulu pernah bilang tuh, Hmm. kalau berteman dengan penjual parfum minimal kamu tuh akan kecipratan harumnya gitu. Betul. Berteman dengan maling besar, walaupun kamu nggak ikut maling, tapi paling nggak kamu akan kecipratan pandai berbohong gitu. Ya Hmm. artinya circle itu harus dipastikan bahwa jangan, pastikan kita tuh ada di lingkaran orang-orang yang selalu memberikan energis ya, energi positif kepada kita, yang selalu Yang menumbuhkan positif. kita, membaikkan kita. Akhirnya ya aku follow hari ini tadi ada Mas Victor, ada Mai, itu adalah teman-teman influencer, teman-teman konten kreator di bidang keuangan yang hari ini menjadi teman-teman yang sering aku sapa di Instagram. Kalau sebelumnya di Hmm. Instagram tuh aku cuma posting foto makan pecel ayam, lalu tuh foto selfie sama teman-teman di Starbucks misalkan. Tapi hari Ya. ini ya dengan kebanyakan, karena apa, teman-temanku itu suka berbagi informasi walaupun dengan video-video singkat, menurutku ternyata dengan keseharian, menceritakan keseharian apa yang dilakukan hari ini, saya journaling, hari ini saya baca buku apa, saya bagikan di Instagram, kalau itu berdampak, ya aku percaya itu akan balik lagi, dampaknya itu akan dibagikan ke orang lain. Dan hari ini ya aku, salah satu incomeku itu adalah dari sosial media itu, Will, dari apa, monetize di sosial media gitu. Monetize di sosial media, betul, betul. Itu baru 2 tahun aku optimasi di Instagram, belum ke sosial media yang lain gitu. Hmm. Tadinya ya aku nggak, masa sih bisa menghasilkan uang dari Instagram, masa sih bisa menghasilkan uang dari TikTok gitu. Tapi ternyata setelah mencari tahu, ikut ke komunitas yang bisa mengembangkan skill yang ingin kita kuasai itu, Hmm. lalu melakukan secara perlahan-lahan, aku percaya bahwa hal-hal kecil secara konsisten yang kita lakukan itu akan membentuk diri kita di kemudian hari, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 tahun lagi, Betul, 10 tahun betul. lagi, adalah hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten hari ini gitu. Ya termasuk di bidang investasi ya, yang aku lakukan Hmm. di 2019 itu ya, aku semuanya financial check up, aku cek pengeluaranku yang selama ini, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, itu benar-benar aku bikin barrier yang jelas gitu. Aku pisahkan, oh Hmm. ini cara memisahkannya kayak gini. Apakah aku bisa hidup 1 hari atau 1 bulan, 1 tahun tanpa barang ini gitu. Tapi kalau aku nggak bisa hidup, berarti itu adalah kebutuhanku gitu. Kayak ganti HP, lalu
Ya. upgrade gadget atau baju segala macam. Akhirnya dengan aku memiliki definisi yang jelas antara kebutuhan dan keinginanku, aku memiliki pos investasi yang jauh lebih besar dibandingkan aku masih jadi karyawan. Hari ini 70% dari income bulananku itu masuk ke pos investasi gitu. 70% banyak sekali, Pak. Tapi mantap bener kalau 70% sampai ya. bisa begitu. Karena Iya, iya. dulu tuh aku mengalami namanya apa ya? Inflasi gaya hidup ya. Di saat gajiku naik Inflasi misalkan kayak itu. ternyata Iya, dengan mantap betul. dulu dengan gaji pertamaku 800.000 aku bisa hidup kok sampai 1 bulan gitu. Naik gaji Oke. 1,8 misalkan, aku tuh kok harusnya nabungnya kan harus lebih banyak kan, logikanya gitu. Masuk akal Tapi sih. ternyata malah karena teman-teman jadi tambah banyak, lalu tempat nongkrongnya jadi naik levelnya, akhirnya Hmm. aku mengecoh mindsetku bahwa oh ternyata gue juga butuh kok untuk nongkrong gitu loh. Akhirnya Hmm. pembenaran-pembenaran itu yang menggerusku secara finansial. Tapi hari ini karena 24 jam di rumah, aku ngopinya juga ngopi di rumah aja gitu. Ya, Bikin jadi kopi sendiri. bikin kopi sendiri ya nggak banyak. Aku juga nggak ada mobilitas keluar kan. Kalau ketemu klien aku rapatnya juga online pakai Zoom dan Google Meet. Invoice juga digital semua, jadi nggak ada Hmm. yang Nggak banyak terlalu banget banyak biaya operasional mungkin yang ya. bisa aku reduksi gitu, biaya-biaya yang bisa aku reduksi, yang akhirnya dengan misalkan aku taruh 2 juta misalkan untuk biaya hidupku 1 bulan, dan itu bisa hidup. Nah, misalkan Hmm. penghasilannya yang tadinya bisa 10 kali lipat dari sebelumnya itu, ya aku posting eh, ke investasi gitu. Tapi jangan lupa Investasi. juga untuk teman-teman yang dana darurat itu penting dulu sebelum mulai investasi. Nanti kita Hmm. bahas juga ya. Nanti kita akan bahas itu tentunya pasti. Hmm.